Yang melatar belakangi penelitian ini adalah kebutuhan akan fondasi filosofis yang kuat dalam menghadapi tantangan pendidikan di era modern. Di sini kami insya Allah akan membedah bagaimana pemikiran klasik dari abad ke-11 masih sangat krusial untuk menjawab problematika PAI saat ini. Latar belakang permasalahan. Yang pertama adalah poin pertama, urgensi pendidikan karakter di tengah krisis integritas moral. Nah, yang kedua, tantangan PAI di Indonesia yang terjebak pada formalisme. Yang ketiga adalah urgensi kajian Al-Ghazali sebagai solusi dikotomi pendidikan. Kalau di sini mengapa kita perlu membicarakan Al-Ghazali? Karena saat ini kita menghadapi paradoks besar, generasi modern sangat unggul secara kognitif, namun seringkali mengalami krisis integritas moral yang akut. Di Indonesia, pendidikan agama Islam seringkali terjebak dalam formalisme pendidikan yang hanya mengejar nilai di atas kertas, namun gagal menyentuh aspek spiritual siswa. Kami di sini ingin menawarkan konstruksi etika spiritual Al-Ghazali untuk mengatasi dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama, serta antara aspek kognitif dan perilaku yang nyata. Kemudian slide yang ketiga adalah profil singkat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir pada 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Tus, Khurasan, Persia. Poinnya adalah identitas Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu adalah nama lengkapnya. Al-Ghazali hidup pada abad 11 Masehi. Pada saat itu zaman umat Islam krisis akidah karena serbuan filsafat Yunani, atau di sini ada karya monumental Ihya Ulumuddin, Ayyuha al-Walad, dan Tahaffut al-Falasifah. Yang ketiga adalah posisi sejarah sebagai Hujatul Islam. Sebelum masuk lebih dalam, mari kita mengenal sosok di balik pemikiran ini. Imam Al-Ghazali, atau yang dikenal dengan gelar Hujatul Islam, hidup pada masa kemasan intelektual Islam. Karya-karyanya adalah terutama Ihya al-Ulumuddin, atau bukan sekedar teks agama, melainkan panduan komprehensif tentang psikologi dan etika manusia. Beliau adalah tokoh sentral yang berhasil mendamaikan pendekatan syariat yang eksoteris dan dengan tasawuf yang esoteris, yang menjadikannya figur otoritatif dalam dunia pendidikan Islam. Nah, yang keempat adalah biografi intelektual Al-Ghazali. Perjalanan pendidikan Nishapur di bawah bimbingan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Kedua adalah karir sebagai rektor Madrasah Nizamiyah dan krisis spiritual yang dialami. Nah, yang ketiga adalah warisan sintesis teologi, filsafat, dan tasawuf. Nah, perjalanan intelektual Al-Ghazali adalah sangat dinamis. Beliau belajar di pusat intelektual klasik atau Nishapur dan mencapai karir puncak sebagai rektor di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Di puncak kejayaannya, beliau mengalami krisis spiritual yang mendalam yang membawanya menempuh jalan sufi untuk mencari kebenaran yang hakiki. Artinya, kenapa Bapak Ibu, Al-Ghazali adalah ilmu yang banyak ilmunya atau ilmu segudang masih merasakan krisis, apalagi mungkin kita ya sebagai guru SD atau SMP, oleh karenanya itu tazkiyah itu wajib, artinya tazkiyah itu adalah proses penyucian diri atau menyuburkan jiwa. Yang slide berikutnya adalah konsep pendidikan menurut Al-Ghazali. Pendidikan sebagai penyempurnaan jiwa atau bukan sekedar akumulasi informasi. Tujuan utamanya adalah taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Fokusnya adalah pada penciptaan insan kamil atau manusia paripurna.
Nah, di sini Imam Al-Ghazali, pendidikan bukanlah sekedar mentransfer informasi ke otak siswa. Inti dari edukasi adalah penyempurnaan jiwa. Jika kita melihat diagram di slide ini, mungkin hakikat manusia berada di pusat, dikelilingi oleh tujuan utama yaitu taqarrub ilallah atau kedekatan dengan Sang Pencipta. Outputnya yang diharapkan adalah bukan hanya lulusan yang cerdas, melainkan terciptanya insan kamil, manusia paripurna yang menemukan kebahagiaan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Untuk selanjutnya ini ada di slide 6. Mungkin nanti dilanjut oleh Ibu Betty. Kami bertiga berbagi Pak untuk di konsep Ya, akal dan silakan, nggak wahyu. apa-apa. Ya, sharing-sharing kolaborasi. Silakan Ibu Betty untuk menyampaikan konsep akal dan wahyu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar, Bapak Ibu? Ya. Dengar. Ada muncul. Tapi mohon maaf ini tidak bisa buka kamera, sinyalnya lup-lup. Lup-lup bahasa mana? Ya, lanjut. Ya. Konsep dan wahyu dalam filsafat Al-Ghazali. Jadi di sini dalam hal epistemologi, Al-Ghazali itu memiliki pandangan yang sangat unik sekali tentang hubungan antara akal dan wahyu. Imam Al-Ghazali itu mengibaratkan akal itu seperti mata, sedangkan wahyu itu seperti cahaya. Maka mata yang sehat itu tidak akan bisa melihat tanpa cahaya. Ya, lanjut. Silakan. Sebalik. Lanjut. Saya juga tidak akan berguna bagi orang-orang yang tidak melihat buta itu. Karena pikiran itu tidak boleh untuk malah adalah agama untuk diajarkan. Mungkin sinyalnya jelek ya. Nah, Al-Ghazali itu dalam pembentukan akhlak atau karakter itu pentingnya, menurut Imam Al-Ghazali sangat penting sekali masalah keseimbangan. Jadi karakter itu bukan bawaan dari lahir, tapi itu bisa dilatih dengan cara pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi tadi yang disebutkan oleh Bu Zahro tentang tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa itu menjadi syarat. Menjadi syarat seseorang itu bisa menyerap ilmu. Nah, kapan? Jika dia itu tidak akan mampu untuk menyerap ilmu dengan benar. Mungkin dia bisa mendapatkan ilmu ya, mungkin hanya ilmu-ilmu umum saja, tapi untuk ilmu-ilmu agama dia sangat sulit untuk bisa menyerap dan memahaminya. Karena tadi
Karena jiwanya itu belum di sekolah. Oleh karena itu, sebelum belajar atau menerima ilmu, maka dia itu harus dibekali terlebih dahulu, ilmunya ada setelah dibekali akhlak terlebih dahulu. Nah, kemudian konsep antara guru dan peserta didik di sini. Itu slide berikutnya, Bu. Ini Pendidik adalah sebuah interaksi. Ya, jadi tidak hanya siswa dengan siswa. Nah, karakter gurunya juga ada yang namanya guru ideal. Jadi kita itu harus mendidik siswa-siswi kita itu dengan penuh kasih sayang. Ya, jadi kita itu menjadi orang tua kedua dari orang tua mereka yang sesungguhnya gitu. Nah, kemudian peserta didik juga harus guru-gurunya. Karena kalau niatnya itu tidak murni untuk mencari ilmu, maka dia tidak akan dapat apa-apa ya. Karena apa sih? Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Jadi apa yang diniatkan maka dia akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan tersebut. Kalau niatnya mencari ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu tersebut, bisa menyerap dengan baik ilmu-ilmu yang diajarkan atau diberikan oleh guru-gurunya. Nah, kemudian perlu juga ditekan kepada peserta didik bahwasannya dalam mencari ilmu itu bukan hanya untuk mengejar dunia saja, ke akhirat ya, bukan hanya dunia saja. Jadi tadi yang disebutkan oleh Bu Zahra takarub gitu ya, dia lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya adalah jadi antara guru dan siswa itu, jadi si gurunya harus ikhlas, kemudian muridnya juga harus mengedepankan adab supaya pendidikan itu berhasil gitu. Kalau ada salah satunya tidak menerapkan itu, gurunya misalkan tidak ikhlas, muridnya sudah lurus, sudah baik niatnya, maka tidak akan bisa diserap juga gitu ilmunya. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian kurikulum pendidikan menurut Imam Al-Ghazali di sini jadi dibangun di atas fondasi kemaslahatan manusia. Nah, di sini Al-Ghazali itu membagi ilmu menjadi dua macam. Jadi ada dua macam ilmu, ada fardu ain, kemudian ada fardu kifayah. Nah, yang fardu ain ini mencakup ilmu tentang akidah gitu ya, tentang keyakinan, tentang akhlak, dan ini menjadi ilmu yang sangat dasar sekali. Jadi menjadi pondasi untuk siswa tersebut. Nah, adapun
ilmu-ilmu yang fardu kifayah itu jadi ilmu tentang duniawi gitu. Seperti ilmu matematika, misalkan ya, pokoknya ilmu-ilmu yang eh, bisa disebut sekarang itu sebutnya dengan pelajaran umum gitu ya. Jadi tentang teknologi, ekonomi ini. Nah, ini juga penting untuk dikuasai karena untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia ini. Karena setiap manusia juga tidak hanya butuh akhiratnya saja ya, dunia juga harus tetap. Jadi harus seimbang antara dunia dengan akhirat. Makanya kedua jenis ilmu ini, baik ilmu yang fardu ain maupun yang fardu kifayah, itu dua-duanya harus dipelajari oleh semua siswa. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali itu menolak yang namanya dikotomi yang tadi saya katakan. Jadi dua-duanya itu ilmunya itu harus berbarengan ya, tidak boleh hanya memilih, misalkan mau memilih yang ilmu fardu ainnya saja atau sebaliknya saja. Jadi tidak ada pemisahan. Artinya dua-duanya itu harus spiritual dan tasawuf. Nah, pendidikan spiritual Al-Ghazali ya, di sini jadi berfungsi sebagai mesin penggerak batin. Nah, ini integrasi Kurang bagus ya sinyalnya ya, sayangnya. Sepertinya Materinya bagus nih. kemudian amal dan tazkiyah seperti yang sudah dijelaskan oleh Oke, sinyalnya kurang bagus nih, sayangnya. Sangat disayangkan ya. Zahra tadi di awal. Jadi pendidikan itu tidak berhenti pada pelajaran dan kesehatan itu. Jadi kalau kesehatan terang berarti di buku Pak siapa tadi, Pak Anwar itu. Nah, ini jadi kita bekali peserta didik kita itu dengan ilmu yang tadi kemudian fardu kifayah juga, supaya mereka ini bisa memilih. Jadi tidak hanya menerima kemudian langsung ditelan mentah-mentah apa yang mereka terima itu, tapi harus dicerna terlebih dahulu di situ. Nah, kemudian pendidikan agama Islam di Indonesia yang saat ini. Nah, di sini kaitannya dengan PAI gitu ya, PAI. Nah, kita ini sedang dihantam ya sekarang itu. Jadi dihantam terus, terutama anak-anak sekolah gitu ya, dengan arus globalisasi yang mengikis identitas budaya. Nah, ini memang sangat bagus sekali ya. Jadi era digital ini memang ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Mungkin sisi positifnya adalah termasuk buat kita sebagai guru juga sangat mempermudah sekali gitu ketika seperti salah satunya sekarang ini yang sedang PPT yang dipresentasikan oleh saya dan teman-teman, kemudian minggu-minggu kemarin juga, ini kan kita hanya beberapa menit saja bisa langsung
punya PPT yang kita butuhkan gitu dengan bantuan teknologi itu karena di era digital gitu. Nah, informasi juga sangat cepat sekali menyebarnya. Nah, itu keuntungannya, dampak positifnya. Tapi ya negatifnya bisa membahayakan juga. Sampai kan ada istilah apa sekarang? Kalau dulu itu istilahnya mulutmu harimaumu, kalau sekarang itu istilahnya adalah jarimu harimaumu ya. Karena ketika kita salah memberikan sebuah informasi, kemudian orang yang menerima informasinya itu tidak tabayun dulu gitu ya, tidak mengecek dulu, tidak memfilter informasi-informasi yang didapatkan, maka celaka gitu di situ. Nah, sekarang ini siswa ini walaupun sudah di era digital gitu ya, sangat modern sekali, tapi masih banyak siswa yang hanya bisa dalam aspek yang kognitifnya saja gitu. Jadi di sini banyak hal ini seperti belajar Al-Quran, hadis mereka hafal, mereka itu belum belum bisa atau belum mampu untuk mengimplementasikan apa yang sudah mereka hafalkan itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi bisa mempraktikannya dalam kehidupannya gitu. Nah, ini yang menjadi PR besar buat kita sebagai guru gitu. Nah, di slide berikutnya itu akan disampaikan oleh Ibu Evi ya, yang relevansi dan seterusnya. Terima kasih Bu Zahro. Mangga Bu Evi. Baik, terima kasih Bu Betty. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung melanjutkan saja apa yang telah dipresentasikan oleh rekan-rekan saya. Relevansi pemikiran Al-Ghazali terhadap PAI. Pertama di slide ini bisa kita lihat ada 3 gembok dan ada 1 kunci. Nah, pesannya pada slide ini itu adalah di masa sekarang terdapat 3 problem atau 3 penyakit pada PAI. Dan ada 1 obat, yaitu pemikiran Al-Ghazali. Apa saja problemnya? Pertama, kita ke krisis karakter. Apa itu krisis karakter? Krisis karakter itu adalah kondisi di mana nilai, norma, dan akhlak yang seharusnya jadi pegangan hidup itu mengalami penurunan. Atau secara singkat, krisis karakter itu adalah kondisi di mana kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, tapi tidak melakukan hal tersebut. Yang kedua, problemnya adalah kemiskinan batin. Nah, untuk kemiskinan batin, itu adalah kondisi miskinnya jiwa, hati, dan nilai-nilai spiritual atau mental. Jadi pada kondisi ini, pelajaran agama, pelajaran apapun itu cuma nyampe di otak saja. Sholatnya jalan, tapi hatinya kosong, gampang stres, nggak tenang, gampang depresi, dan lain sebagainya. Jadi apa yang disampaikan guru atau kiai itu hanya sampai di otak saja, nggak sampai ke hati. Intinya, pada keadaan ini agama itu hanya hafalan, bukan penghayatan. Jadi ini yang tadi kita bahas, PAI itu modern lemah di dimensi spiritual atau runtuh. Yang ketiga, paradoks lulusan. Untuk paradoks lulusan, itu aneh tapi nyata. Anehnya apa? Jadi masa kini itu jumlah lulusan semakin banyak, tapi pengangguran juga tidak kalah banyak.
Untuk mengatasi ketiga problema tersebut, Imam Al-Ghazali menawarkan satu kunci. Jadi singkatnya, PAI sekarang itu jago bikin anak tahu agama, tapi gagal bikin anak hidup beragama. Apa kunci yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali? Untuk permasalahan krisis karakter, beliau menawarkan pendidikan karakter. Jadi, Imam Al-Ghazali itu fokus ke tahdzibul akhlak atau ngajarin akhlak. Gimana maksudnya? Jadi ketika kita mengajarkan anak, misalnya kita mengajarkan definisi sabar. Harus sabar, Nak. Sabar itu adalah bla 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 bla. Nah, tidak cukup dengan hal itu saja. Kemudian, yang kedua, yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali untuk problematika kemiskinan batin adalah pendidikan spiritual. Pada problem ini, Al-Ghazali mengajarkan riyadhah, muhasabah, tazkiyatun nafs. Jadi, murid santri itu diajak ngerasain Allah, bukan cuma tahu tentang Allah. Karena hal tersebut merupakan obat untuk hati yang kosong, untuk hati yang mudah anxiety, atau anak sekarang zamannya insecure gitu ya. Nah, kemudian untuk problematika yang ketiga, paradok lulusan, Imam Al-Ghazali menawarkan pendidikan moral, di mana Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu tanpa amal itu sia-sia. Amal tanpa ikhlas pun ria. Nah, jadi lulusannya enggak cuma IPK tinggi, tapi integritasnya juga tinggi. Nah, kalau sudah seperti itu, enggak akan ada lagi koruptor yang berdasi. Jadi, pada slide ini, kita tidak harus menyalahkan PAI-nya. Tapi kita cari kuncinya. Dan di sini Imam Al-Ghazali menawarkan kuncinya, yaitu apa? Ajarkan anak adab, latihan hati, dan amal nyata. Selanjutnya Ibu Jahro. Baik, slide selanjutnya. Implementasi dalam kurikulum merdeka. Berbicara masalah implementasi dalam kurikulum merdeka dengan pemikiran Al-Ghazali, tentu ini adalah dua pemikiran yang sangat jauh jaraknya usianya ya. Namun ternyata keduanya itu bisa nyambung. Nah, di mana nyambungnya? Kita lihat di slide ini, di sebelah kiri itu adalah konsep pemikiran Imam Al-Ghazali, dan di slide kanannya adalah kurikulum merdeka yang memang sekarang sedang kita jalankan. Konsep Imam Al-Ghazali bisa kita sebut bahan bakunya. Kenapa? Karena memang sudah lebih terdahulu ada. Nah, sedangkan kurikulum merdeka itu bisa kita sebut bahan baru atau bentuk baru dari bahan baku yang sudah lama ada. Kita jelaskan satu persatu. Pasangan pertama ada insan kamil dengan profil pelajar Pancasila. Konsep Imam Al-Ghazali tentang insan kamil itu adalah manusia yang sempurna. Maksud sempurna di sini ya bukan berarti manusia yang nggak punya salah sama sekali ya tentunya. Namun maksudnya adalah manusia yang pintar, hatinya bersih, dan akhlaknya mulia. Karena itu adalah merupakan target akhir dari pendidikan Islam. Nyambung ke kurikulumnya di mana? Nah, nyambung ke kurikulum merdeka di profil pelajar Pancasila. Karena tujuan atau target dari dari kurikulum merdeka pada profil pelajar Pancasila adalah anak yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Jadi jelas insan kamil dan profil Pancasila itu selaras.
Al-Ghazali menyatakan cetak insan kamil. Negara menyatakan cetak profil pelajar Pancasila. Yang keduanya itu sama, yaitu manusia yang paripurna, yang enggak hanya pinter matematika, atau hanya pinter PAI, atau hanya pinter fisika, tetapi yang sempurna, yang mampu memadukan kesemuanya. Nah, jadi PAI di kurikulum Merdeka itu tinggal ngasih isi buat profil ini, supaya jadi nggak bentrok. Yang kedua, pasangan Riyadhah dengan integrasi nilai akhlak via PJBL, Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Imam Al-Ghazali di pendekatannya menyatakan riyadhah atau pembiasaan itu adalah latihan jiwa tiap hari. Seperti apa? Seperti sholat, puasa Senin Kamis, khidmah, dan masih banyak yang lainnya. Tujuannya untuk apa? Memang awalnya terkesan dipaksa, tapi karena terpaksa jadi terbiasa. Karena dipaksa jadi kebiasaan. Apa hubungannya dengan kurikulum Merdeka? Yaitu dengan pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PJBL. Karena pada kurikulum Merdeka, dengan Project Based Learning, kita akan menyampaikan kepada anak langsung. Jadi bukan hanya cuma materi. Contoh misalnya, tema hari ini adalah harus peduli. Tidak semuanya dihabiskan dengan ceramah. Peduli itu adalah bla 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 bla. Terus empati itu adalah bla 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 bla. Tidak. Dengan PJBL, hal tersebut langsung kita praktekkan. Bisa kumpulkan dana, ngatur tim, ketemu orang yang susah. Nah, dari situ anak akan dengan sendirinya tumbuh rasa empatinya, kerjasamanya akan keasah dengan sendirinya. Jadi PJBL itu diibaratkan laboratorium akhlaknya Al-Ghazali. Lanjut ke pasangan ketiga, yaitu Fardhu Ain dengan selaras dengan penguatan karakter religius, yaitu merdeka belajar dan tanggung jawab spiritual. Fardhu Ain atau kemandirian spiritual yang dimaksud di sini adalah ilmu wajib yang harus diusahakan sendiri. Nah, tiap orang harus mampu terhadap ilmu tersebut. Contohnya seperti ilmu fikih. Ilmu fikih itu di dalamnya ada ilmu sholat. Gak mungkin kan kita sholat nunggu hukum dari orang atau bisikin orang di telinga kita, sujud, ruku. Nah, maka dari itu Fardhu Ain atau ilmu ini harus benar-benar diusahakan oleh masing-masing. Tidak bisa mengandalkan orang lain. Tahu halal haram. Dan nggak bisa nyuruh orang tua juga. Tidak bisa diwakilkan lah untuk Fardhu Ain. Terus nyambungnya ke kurikulum Merdeka itu di mana? Nah, nyambung ke kurikulum Merdeka di Merdeka Belajar dan Tanggung Jawab Spiritual. Di Merdeka Belajar, anak dikasih kebebasan memilih proyek, memilih cara belajar. Tapi, merdeka di sini bukan berarti bebas dan ngawur. Tetap ada rambu-rambu yang diberikan oleh figur guru. Karena apa? Karena ujung-ujungnya tetap tanggung jawabnya kepada Allah. Dengan singkat, Imam Al-Ghazali itu mengajarkan harus mandiri ibadahnya. Dan kurikulum Merdeka juga mengajarkan atau memberi jalan, nih aku kasih kamu kebebasan untuk memilih cara belajar. Boleh bikin vlog dakwah, boleh bikin TikTok dakwah, boleh bikin kaligrafi dengan Canva, dan lain sebagainya. Tapi tetap ujungnya tetap adalah kamu harus jadi lebih dekat kepada Allah, bukan makin jauh. Jadi kesimpulan di slide ini,
kurikulum merdeka itu adalah wadahnya. Konsep Imam Al-Ghazali itu adalah isinya. Jadi dengan hal ini, guru PAI itu udah nggak usah bingung, tinggal mengisi wadah merdeka belajar pakai bahan Imam Al-Ghazali, yaitu insan kamil, riadoh, dan pembiasaan. Boleh dilanjut, Ibu Jahro? Baik, selanjutnya adalah relevansi terhadap pesantren. Adakah relevansi terhadap pesantren? Jawabannya jelas tentu ada. Kajian Imam Al-Ghazali dan PAI atau Pendidikan Agama Islam di Indonesia itu, buat apa sih relevansinya terhadap pesantren? Buat agar pesantren itu enggak ketinggalan zaman, tapi tetap tidak kehilangan jati diri. Dari slide ini, kita bisa lihat terdapat dua lingkaran yang ada titik temu di tengahnya. Dari sebelah kiri itu ada tradisi klasik. Menjaga tradisi sanad keilmuan dan mempertahankan figur kiai sebagai epicentrum moral. Ini merupakan modal utama pesantren yang tidak boleh hilang, tidak boleh dihilangkan. Ngaji kitab kuning dari guru ke guru sampai nyambung ke Nabi. Jadi ilmunya itu jelas asal usulnya, nggak ngawur. Ini yang disebut dengan sadad keilmuan. Yang kedua, poin kedua adalah kiai sebagai epicentrum moral. Nah, di sini kiai itu pusatnya. Santri itu belajar akhlak bukan dari buku, tapi dari melihat figur kiainya. Dari kiainya tidur, kiainya makan, kiainya ngomong, semua yang dilakukan kiainya itu adalah pembelajaran untuk santri. Dan hal tersebut merupakan contoh hidup. Kalau ini dibuang, kalau dua hal ini dibuang, pesantren itu ya tidak beda jauh dengan sekolah biasa, yang hanya cuma pindah gedung saja. Kemudian, lingkaran yang di sebelah kanan itu adalah tuntutan modern. Isinya apa? Menyelaraskan riyadhah atau latihan spiritual pesantren dengan psikologi pendidikan modern. Nah, ini merupakan kebutuhan zaman sekarang. Kalau poin tadi itu adalah modal utama pesantren, yang ini adalah kebutuhan zaman sekarang yang harus dipenuhi. Riyadhah tadi sudah kita bahas. Itu merupakan latihan jiwa, pembiasaan. Sementara psikologi pendidikan modern itu adalah cara ngajar anak Gen Z dan anak Gen Alpha itu enggak cukup hanya disuruh aja. Contoh misalnya, nak ngaji kamu. Nah, dengan hal tersebut itu tidak cukup mengajarkan anak zaman sekarang. Beda dengan anak zaman dahulu. Cukup kita suruh, ayo nak pergi ke pengajian. Mereka pergi. Mereka ngaji juga. Kalau anak sekarang mungkin pergi, tapi nggak tahu mereka pergi kemana. Nah, jadi harus bagaimana? Harus benar-benar bikin mereka paham kenapa mereka harus ngaji. Bagaimana mengatasi stres. Bagaimana cara mengatur emosi. Anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mereka benar-benar harus paham dulu supaya mereka mau melakukan hal tersebut. Sementara kalau hal ini diabaikan, bisa jadi santri atau siswa ngaji atau belajarnya kuat, tapi mentalnya rapuh. Gampang burn out, gampang depresi, atau lebih jauhnya itu nggak nyambung sama umat. Dari kedua hal tadi, di tengah-tengah kita menemukan titik tengah, yaitu pesantren yang relevan. Isinya apa? Memperkuat sistem pembelajaran kitab kuning melalui kontekstualisasi tantangan zaman kontemporer. Kuncinya tuh di sini. Jadi pesantren keren itu bukan yang milih salah satu,
bukan yang hanya memilih tradisi klasik, atau bukan yang hanya memilih tuntutan modern. Jadi yang keren itu yang mampu mengawinkan keduanya. Contoh konkretnya, ngaji kitab kuning tetap jalan, karena itu merupakan tradisi klasik. Fathul Qorib, diaji sampai khotam. Fathul Mu'in, Jurumiyah, semua diaji. Tetapi cara ngajinya yang disesuaikan. Jadi cara ngaji dulu tidak bisa kita samakan dengan cara ngaji sekarang. Karena mengikuti zaman, mengikuti perkembangan anak. Nah, cara ngaji yang disesuaikan itu bagaimana? Ya disesuaikan dengan tuntutan modern. Misalnya, kita mengajarkan kitab tentang sabar. Kita kaitkan dengan bagaimana cara mengontrol emosi. Kemudian, mengajarkan tentang riadoh puasa. Kita jelaskan juga pakai ilmu psikologi. Bahwa puasa itu bagus untuk melatih fokus dan kontrol diri. Dengan hal tersebut, santri jadi nggak cuma tahu hukumnya, tapi mereka akan mengerti apa manfaat yang mereka pelajari untuk hidup mereka di kemudian hari. Jadi pesantren yang relevan itu yaitu pesantren yang memegang erat-erat tradisi, tetapi juga membuka mata untuk tantangan zaman. Karena apa? Seperti ibaratnya pohon. Akarnya itu kan di tanah. Nah, akarnya itu adalah tradisi klasik. Daunnya itu ke atas. Itu diibaratkan menyerap cahaya di zaman modern. Kalau akarnya dicabut, ya roboh. Begitupun kalau daunnya nggak tumbuh, ya nggak berbuah. Sementara yang kita harapkan adalah buah dari pohon tersebut. Bisa dilanjut, Ibu Zahro. Nah, selanjutnya, relevansi terhadap pendidikan formal. Setelah tadi kita membahas relevansi terhadap pesantren, nah, ini kita masuk ke pendidikan formal. Jadi bisa kita lihat, di slide ini ada 3 anak tangga. Ada sekolah dasar, ada sekolah menengah, dan ada perguruan tinggi. Artinya, mendidik anak itu bertahap. Tidak bisa langsung loncat atau tidak bisa disamaratakan. Anak SD kita berikan metode perguruan tinggi. Atau sebaliknya, anak di perguruan tinggi kita kasih metode di SD. Maksudnya, kita jelaskan satu persatu. Untuk di sekolah dasar, itu fokus pada pembiasaan adab, penanaman akidah dasar, dan keteladanan visual. Nah, di sekolah dasar itu disebut pondasi. Nah, maka kita misalkan ini adalah pondasinya. Anak SD itu otaknya kayak spons. Gimana maksudnya? Dia belum bisa mikir abstrak. Jadi, jangan terlalu banyak ceramah terhadap anak SD. Kita ibaratkan spons ya. Spons itu kan rapuh gitu. Jadi kita biasakan, kita kasih anak SD itu satu, pembiasaan adab atau habituasi. Biasakan hal-hal kecil aja dulu, misalnya ngucapin salam, ajarkan antri, ucapkan terima kasih, minta maaf, buang sampah pada tempatnya. Jika hal tersebut itu dilakukan setiap hari dan menjadi kebiasaan, nggak usah disuruh lagi, itu akan menjadi hal yang baik di kemudian hari. Yang kedua, tanamkan akidah dasar. Kasih pondasi simpel aja. Allah Maha melihat. Nah, dengan kalimat tersebut, Nabi Muhammad itu sangat baik. Salat itu ibarat kita ngobrol sama Allah. Nah, itu tuh kalimat-kalimat yang sederhana, tapi akan melekat di jiwa anak. Jadi nantinya anak, oh saya nggak boleh ini karena Allah melihat. Oh saya harus ini karena ini gitu. Jadi pakai cerita, pakai gambar, pakai lagu. Yang ketiga, berikan keteladanan secara visual.
Karena guru itu adalah contoh, maka semuanya ditiru sama anak. Kita pasang muka asem di kelas, pasti anak juga asem sama kita. Kita ceria, anak juga lebih ceria. Kita rajin senyum, anak juga rajin senyum. Jadi singkatnya, mendidik anak SD itu didik hati dan kebiasaan, bukan kejar nilai terlebih dahulu. Yang kedua, tingkat sekolah menengah. Berarti di sini ada 2, SMP dan SMA usianya ya. Kalau tadi itu merupakan pondasi, ini adalah benteng. Kasih benteng di tingkatan ini. Integrasi pendidikan karakter berbasis spiritual untuk membentengi peserta didik dari kenakalan remaja. Karena apa? Pada masa SMP dan SMA itu adalah masa badai, labil. Karena anak mulai mencari jati diri. Gampang terpengaruh apalagi zaman sekarang. Sosmed, teman, pacaran, tawuran, dan banyak lagi yang lainnya. Maka senjatanya apa? Pendidikan karakter berbasis spiritual. Maksudnya setiap pembelajaran apapun itu suntikan nilai-nilai spiritual. Contoh misalnya pembelajaran IPA tentang tubuh, kaitkan. Nah, tubuh itu adalah titipan Tuhan atau titipan Allah. Jangan dirusak dengan narkoba. Jangan dirusak dengan rokok. Jadi apapun pelajarannya, ya tetap kaitkan atau suntikan nilai-nilai agama di dalamnya. Misalnya di IPS tentang korupsi, kaitkan sifat amanah itu perintah Allah, koruptor itu khianat. Tujuannya apa sih? Bikin benteng di hati anak. Jadi ketika anak itu diajak tawuran, nyoba vape, nyoba narkoba, di hatinya ada suara. Gue anak sholat, masa gitu? Nah, itu yang namanya benteng spiritual. Singkatnya, di SMP dan di SMA itu kita kasih benteng lah, kita kasih tameng. Biar anak itu nggak gampang kebawa arus negatif. Tingkat yang ketiga adalah perguruan tinggi. Nah, kalau di sini itu siap jadi profesional. Memadukan profesionalisme teknis sains dengan etika profesi berbasis tazkiyatun nafs. Kuliah itu adalah cetak dokter, cetak insinyur, cetak guru, cetak programmer, jago teknis, itu wajib. Tapi jangan cuma jago teknis doang. Kenapa? Tazkiyatun nafs atau bersihin hati itu yang tadi sudah dibahas sebelumnya oleh rekan-rekan saya, Ibu Betty, Ibu Zahro, bahwa tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa itu sangat penting. Bersihin hati. Jadi apa? Jadi lulusan S1 itu harus 2-in-1. Profesionalisme teknis oke. Etika profesi berbasis hati bersih juga oke. Dokter jago bedah, programmer jago coding, guru jago ngajar. Nah, disempurnakan dengan etika profesi berbasis hati bersih. Dokternya nggak main mata sama farmasi. Programmernya nggak bikin aplikasi judul. Dan gurunya nggak cuma jual nilai. Karena tanpa tazkiyatun nafs, ilmuwan pinter itu bisa jadi koruptor pinter juga. Sedangkan dengan tazkiyatun nafs, ilmunya bisa jadi berkah buat umat. Jadi, kuliah itu cetak ahli yang amanah, bukan cetak robot yang pinter. Slide ini kesimpulannya adalah mendidik anak itu seperti bangunan. SD, pondasi adabnya. Sekolah menengah itu dinding bentengnya, dan kuliah itu adalah atapnya, profesional yang nggak bocor akhlaknya. Bisa dilanjut Ibu Zahro. Selanjutnya adalah analisis kritis. Dari slide-slide tadi sebelumnya, saatnya kita membahas secara jujur.
apa sih bagusnya, apa sih kurangnya, dan bagaimana agar terus berkembang lebih bagus. Pertama, kita ke kelebihannya dulu. Menawarkan kerangka pendidikan holistik terpadu yang sangat anti dikotomis. Ini poin bagusnya. Holistik terpadu dan anti dikotomis. Maksudnya, holistik itu nggak cuma ngajarin otak doang, tapi otak, hati, ruh, dan skill itu sama-sama diajarin. Seperti mencetak manusia yang utuh, bukan robot. Nah, anti dikotomis itu tidak memisahkan ilmu. Tidak ada yang namanya ilmu agama versus ilmu umum. Ilmu dunia versus ilmu akhirat. Karena apa? Semua itu adalah ilmu dari Allah. Fisika bisa buat deket ke Allah. Ngaji juga bisa buat pinter kerja. Jadi nyambung antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Selanjutnya, kita bahas keterbatasannya. Keterbatasan modern. Kepatuhan absolut pada guru berpotensi menghambat pemikiran kritis di era kolaborasi. Ini PR-nya. Jadi tradisi pesantren itu sami'na wa atokna. Itu bagus, ke kiai itu bagus buat adab. Tapi kalau misalnya patuh 100% tanpa bertanya, itu juga akan ada efek sampingnya ke depannya. Apa efek samping yang ditimbulkan? 1, menghambat pemikiran kritis. Tidak ada pemikiran kritis atau tidak ada critical thinking. Karena santri itu jadi iya-iya aja. Tidak berani bertanya, Pak Kiai, kenapa hukumnya begini? Atau, Pak Guru, kenapa kok rumusnya seperti ini? Padahal, di dalam Islam itu sendiri diajarkan atau ada di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, afala tatafakkarun. Nah, dari sana, berarti sudah jelas bahwa pemikiran kritis atau berpikir secara kritis itu harus. Yang kedua, tidak cocok dengan era kolaborasi. Kerja zaman sekarang itu butuh diskusi, butuh debat sehat, butuh kasih ide. Sementara, kalau dari kecil saja kita sudah dituntut atau kita sudah diharuskan untuk nurut-nurut saja, nanti ketika kerja di kantor atau kita turun ke usia dewasa dan di lapangan pekerjaan, itu kita akan merasakan kebingungan, kerepotan untuk menyampaikan ide, untuk memberikan pendapat. Jadi, ya berpikir kritis itu harus dilatih sejak dini. Ini bukan menyalahkan tradisi. Sekali lagi, ini bukan menyalahkan tradisi, tapi mengingatkan bahwa adab ke guru itu nomor 1. Hanya kritis juga harus dilatih. Karena kritis itu bukan berarti kurang ajar. Oke. Selanjutnya, peluang pengembangan. Reinterpretasi konsep guru menjadi fasilitator otoratif yang memicu kreativitas dan kesetaraan interaktif. Ini solusinya. Bagaimana caranya adab tetap jalan, kritis juga jalan? Jawabannya adalah ubah gaya ngajar guru, bukan menghilangkan gurunya. Yang pertama, dari asalnya guru itu sebagai bos, kita rubah guru itu sebagai fasilitator otoratif. Kalau bos itu kan hanya duduk, diam, catat, jangan nanya. Sementara, kalau fasilitator otoratif itu, ayo kita diskusi, tapi rambu-rambunya tetap saya yang pegang. Jadi di sini wibawa kiai, wibawa guru tetap ada, tapi kelasnya juga hidup, interaktif. Yang kedua, tujuannya memicu kreativitas dan kesetaraan interaktif.
Santri jadi berani ngasih ide bikin dakwah di TikTok, bikin aplikasi Al-Quran. Nah, kesetaraan interaktif maksudnya, ketika diskusi, suara santri itu dihargai, suara siswa itu dihargai. Tetapi tetap, guru atau kiai menjadi nahkoda agar diskusi tersebut tidak kebablasan. Contoh misalnya, seorang kiai atau seorang ustadz mengajar kitab. Setelah membaca, kiainya bertanya, menurut kalian, hukum ini kalau dibuat atau kalau dipakai buat kasus judol bagaimana? Atau buat kasus pinjol bagaimana? Nah, hal tersebut itu yang disebut dengan guru berperan sebagai fasilitator. Fasilitator otoratif. Jadi di sini PR kita adalah latih santri berpikir kritis dengan cara mengubah guru jadi pembimbing diskusi, bukan komandan upacara. Bisa dilanjut, Bu Jahro. Oke, 2 menit lagi ya. Aduh. Udah habis waktunya. Oke, selanjutnya temuan utama. Di sini ada bentuk yang seperti bangunan, ada atap, 2 tiang, dan pondasi. Di atap itu adalah kesimpulan besarnya, dan di 2 tiang itu adalah penopangnya, dan yang terakhir adalah pondasinya. Dipersingkat aja ya Pak ya. Ya, Untuk betul. kesimpulan besarnya adalah sintesis pemikiran Imam Al-Ghazali, bukan penolakan terhadap dunia modern. Jadi Imam Al-Ghazali itu tidak sama sekali menolak dunia modern, melainkan sebagai kompas etis bagi ilmu pengetahuan. Revitalisasi adab, pendidikan berbasis keteladanan sebagai pelindung moralitas. Kemudian fardu ain dan kifayah merupakan model kurikulum holistik yang mendamaikan sains dan spiritual. Yang terakhir, ilmu amal dan tazkiyah menggeser PAI dari sekedar kognitif ke integrasi trilogi karakter. Nah, dari slide ini, Imam Al-Ghazali membuat pendidikan itu hasilnya menjadi 3, yaitu 1, guru menjadi contoh, 2, kurikulumnya nyambung, dunia dan akhirat, dan yang ketiga, ngajinya nggak cuma di otak, tapi masuk ke hati dan ke kelakuan. Lanjut, Bu. Kesimpulan utama secara filosofis, Al-Ghazali menawarkan arsitektur pendidikan Islam yang menyatukan antara rasio, akhlak, dan spiritualitas secara komprehensif. Implikasi terhadap PAI-nya, pendekatan ini dapat membenahi problem lulusan PAI dengan syarat harus dibaca secara kritis dan kontekstual, bukan hanya secara literal saja. Proyeksinya, perpaduan nilai klasik dengan pedagogi abad ke-21 adalah kunci kemajuan PAI di Indonesia. Rekomendasi strategis bagi pendidik dan guru. Jadi rekomendasi ini ada 3 aspek. Yang pertama bagi pendidik, bagi sekolah, dan bagi lembaga. Untuk pendidik, tingkatkan profesionalitas tidak hanya dari segi teknis pedagogik, namun juga tadi dari integritas spiritual dan moral. Bagi sekolah, rancang silabus disiplin yang menghubungkan PAI dengan ilmu sains, alam, dan sosial untuk meruntuhkan dikotomi ilmu. Dan yang ketiga, bagi pembuat kebijakan, susun kebijakan evaluasi PAI yang tidak hanya mengukur kemampuan kognitif, tetapi juga menguji praktik akhlak harian. Beres ya, Bu? Oke. Beres. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Luar biasa, kita kembali ke moderator. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali pemateri hari ini. Terakhir kita bagaimana dibuat berpikir tentang filsafatnya Al-Ghazali dan langsung direlevansikan, yaitu dikaitkan dengan pendidikan PAI sekarang. Jadi intinya kita tidak hanya dijadikan seorang pengajar, tapi harus jadi seorang murabi, begitu ya Pak Dokter.
Baik, Iya, betul. terima kasih kembali kami ucapkan kepada Trio Wek Wek yang sangat luar biasa memberikan materi kepada teman-teman semua. Sampai speechless saya, diam-diam menghanyutkan. Memang harus dipaksa ya Pak Dokter ya, ternyata Iya, mahasiswa betul, betul. teman-teman kita tuh luar biasa semua ini. Udah bagus materinya, bagus juga apa tadi, PowerPoint-nya, menyampaikan dengan baik sekali. Nah itu jadi kepada teman-teman pun ternyata memang diam-diam menghanyutkan semua. Nah baik, melihat jam 21.56 Pak Dokter. Jadi tadinya Pak Rangga sama Pak Asep nih mau nanya nih. Jadi langsung aja Pak Dokter yang nanya katanya. Gitu. Ya kalau pertanyaan saya banyak sekali nih sebenarnya, Oh, tapi banyak banget ya Pak jadi Dokter. ini juga nih. Tadi pertanyaan terakhir justru menarik ini ya. Jadi dari dua presentasi itu kan memang betul, dari sisi visualnya itu luar biasa, dari sisi kontennya luar biasa. Walaupun saya menemukan memang ada celah AI yang agak kuat di situ, ya. Ada celah AI yang sangat kuat di mana masih sebagiannya itu apa ya, mungkin kurang relevan dengan realitas dari pendidikan agama Islam yang ada saat ini, gitu ya. Tadi dari kesan terakhir yang saya baca itu adalah terkait dengan bahwa ide-ide gagasan secara teoritis itu sangat brilian, ya, dari Al-Kindi sampai terakhir tadi Al-Ghazali gitu. Tapi faktanya di masyarakat itu adalah bahwa pendidikan agama Islam itu justru semakin terpinggirkan, dalam artian itu mana buktinya ternyata bahwa sebagian besar masyarakat itu ya dari sisi pendidikan itu tetap saja artinya itu pendidikan agama Islam dengan agama Islamnya itu tetap terpinggirkan dari dunia sains. Jadi pertanyaan besarnya itu adalah sama dengan saya selalu sampaikan perkataan dari Naqib Arslan ya, lima data ahal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa sih umat Islam dari dalam konteks atau perspektif pendidikan itu selalu terpinggirkan, bahkan mundur dari sisi istilahnya itu ilmu pengetahuan. Ya, kalau lihat saat ini dari sisi ya sains dan teknologi atau di IT, kalaupun ada itu hanya beberapa orang saja, sangat sedikit sekali. Nah, pertanyaannya itu apa atau kenapa umat Islam dari perspektif pendidikan itu berada di belakang, hanya sebagai pengguna, hanya sebagai user, ya, bukan sebagai inovator. Nah, jawabannya sebenarnya mudah nih, boleh ada yang bisa menjawab, boleh juga itu. Yang pertanyaan lain sebenarnya saya pikirkan itu adalah tentang kebijakan dari pendidikan agama Islam di Indonesia. Dalam konteks di sini adalah lembaga pendidikan. Ya, ini sebenarnya kan mata kuliah kita itu selain filsafat juga pemikiran, ya. Kita di Indonesia itu mengenal mulai dari pondok pesantren salafiyah, pondok pesantren modern, kemudian madrasah diniyah, ya, ada surau, ada masjid, ada langgar, ya, ada dayo, ya, kemudian juga ada madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ada sekolah Islam terpadu, mungkin juga ada kutab. Nah, itu semuanya apakah bisa menjawab untuk perkembangan atau untuk tantangan di masa ke depan, terutama di era AI ini, ya. Jadi hampir semuanya kita ini umat Islam itu sebagai pengguna, hanya sebagai user dari AI misalnya, ya. Nah, ini menurut saya itu akan sangat berbahaya dan akan seperti itu terus gitu ya, akan seperti itu. Nah, itu lebih kepada pertanyaan kedua itu adalah bagaimana pendapat Anda terkait dengan lembaga pendidikan yang memiliki begitu banyak variasi, ya, walaupun harus dipahami satu-satu sebenarnya itu ya. Nah, dalam konteks terutama sisi keindonesiaan. Nah, itu ya. Dan yang paling penting tadi memang dari sisi ilmu, saya memang agak sedikit khawatir ya, banyak sekali kekhawatiran di kalangan ilmuwan dengan adanya AI ini, terutama di dunia akademik itu akan meruntuhkan dari istilahnya itu tradisi keilmuan. Ya, artinya oke, tadi dari sisi visual luar biasa, dari sisi materi pun juga sangat luar biasa, dari sisi penyampaian karena sudah terbiasa itu juga sangat luar biasa, tapi ada yang hilang,
yaitu human analyze as a Muslim. Nah, di situ mungkin agak-agak hilang di situ juga realitas, analisis dari realitasnya tadi disebutnya dengan critical thinking dan sebagainya. Tapi ternyata realitas tadi, kalau saya belum melihat bagaimana sebenarnya apa yang terjadi saat ini dari kacamata manusianya kita sendiri. Kalau saya tadi melihat dari 2 presentasi itu lebih melihat memang dari kacamata AI untuk melihat realitas pendidikan agama Islam di Indonesia. Nah, gitu. Walaupun tadi kita juga tidak menolak AI ya, karena tadi yang referensi di presentasi terakhir misalnya banyak juga referensi-referensinya, gitu kan ya. Tapi membaca referensi itu ya, mungkin yang ya kembali ke pendapat Al-Ghazali, hati ya, membaca dengan hati itu mungkin yang perlu ditekankan ke depan. Ini mahasiswa S2, S1 juga lebih parah lagi terus seperti tadi saya sebutkan, bikin presentasi, bikin artikel jurnal itu luar biasa. Tapi setelah saya baca, saya cek, nggak mungkin dia tuh nggak memiliki kemampuan sampai di situ. Ketika dicek ternyata memang itu adalah ya 90% AI atau nggak bilang 100 ya. Nah, ketika menjelaskan itu justru malah kurang. Kalau di level master itu menjelaskan tuh sudah tadi luar biasa sekali. Yang terakhir kan Ibu Ustazah ini kan udah biasa ceramah gitu kan, udah biasa ngajar, udah biasa ceramah gitu. Tapi ada yang hilang dari analisis hatinya itu, terutama tadi dari kesikohan ya, kesikohan dari data yang ditemukan itu. Tapi sebagai sebuah mata kuliah nggak ada masalah. Nanti ada ke depan untuk menjadi sebuah tesis, kemudian artikel jurnal itu mungkin yang perlu lebih mendalam. Jadi bagaimana nih pertanyaannya itu mengoptimalkan fungsi hati dalam konteks ilmu pengetahuan. Banyak kan pertanyaannya ya. Gimana nih Ustaz Lutfi nih? Apa kita simpan sebagai sebuah Boleh renungan dilanjut, saja boleh. gitu ya? Boleh. Atau Ustaz Rangga dulu, boleh silakan Ustaz Rangga. Monggo Ustaz Rangga. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Mohon maaf Pak Dokter, ini waktunya juga sudah 22.03. Saya Lutfi. Iya, kita ini ya, yang mau keluar mungkin boleh istirahat lah gitu ya. Ya. Mungkin yang masih mau lanjut mungkin 15 menit lah ya, silakan. Siap. Dari semua yang ada, memang AI sangat berkembang saat ini. Kembali ke AI itu sendiri ya Pak Dokter ya. Entah itu para mahasiswa S1, bahkan kita, terkadang bukan hanya di lembaga pendidikan, di tempat kerjaan, para siswa, bukan hanya mahasiswa, para siswa mencari jawaban dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Iya, betul. Itu AI Pak Dokter. Saat ini matematika juga bisa ngerjain ya. Termasuk itu matematika. Mereka tidak menghitung, langsung tanya AI, langsung keluar jawabannya. Betul. Seperti itu Pak Dokter. Nah, ini jadi apa ya Pak Dokter ya? Menjadi sesungguhnya ini sudah menjadi beban kita, khususnya benteng dari moral itu sendiri para guru PAI untuk di sekolah, untuk di pondok pesantren, para asatiz dan para ulama, alim ulama, para masyayikh. Nah, bagaimana AI ini bisa terjaga ataupun ada istilahnya adat istiadat ataupun secara turun-temurun, kegiatan secara turun-temurun. Kalau untuk di Pondok Gontor, di Pondok Pesantren Gontor itu ada Fathul Kutub. Nah, ketika Fathul Kutub itu memang rujukannya yang kita baca, terus intisari yang kita baca, kita presentasikan. Nah, ini yang membedakan dengan ilmu yang tersambung kepada Rasul, dengan membaca langsung intinya gitu Pak Dokter. Sementara saat ini ketika kita saat ini khususnya saya lihat dinamika yang ada di para mahasiswa di Tazkiyah, termasuk ketika dikasih tugas untuk bahasa Arab, jawabannya Masya Allah lebih dari kita gitu. Berarti ini jawabannya dari AI semuanya gitu. Itu sudah dipastikan gitu. Maka dari itu ya itulah realitanya Pak Dokter.
memang susah gitu Pak Dokter. Apalagi ya dengan tidak ada batasan gitu terhadap penggunaan AI sendiri. Nah, seharusnya sih kita mengikuti, tapi ada batasan dari lembaga pendidikan gitu. Khususnya di pondok pesantren. Kalau untuk di pondok pesantren masih sih di beberapa pondok pesantren karena gadget itu tidak diperbolehkan. Itu yang menjadi landasan utama di pondok pesantren masih terjaga. Tapi kalau di mahasiswa ataupun perguruan tinggi, sekolah itu sudah terbiasa Pak Dokter. Maka dari itu mungkin ini bisa didiskusikan 15 menit ke depan gitu Pak Dokter. Bagaimana pemecah masalahnya gitu. Seperti itu Pak Dokter. 15 menit tambah 15 menit lagi ya Pak Rangga, maksudnya begitu. Kan tadi kita Iya. pukul 11 ya, pukul 23 gitu. 23 Iya, siap rekor Pak ini Rangga. kita sebelasnya. Ya, siap. Tapi yang mau keluar boleh inilah, boleh diizinkan untuk keluar juga ya, mungkin ya, Siap. biar nanti takut mengganggu juga, ada Bu Haja Mukulsum juga dan ibu-ibu yang lainnya gitu ya. Kita sambil ini. Tapi kalau mau ikut juga silakan aja. Mungkin sampai udah 30 lah rekor terakhir gitu. Soalnya menarik sih menurut saya ini tadi ke Seterangga ya. Seterangga. Ya, Jadi Pak Dokter. sebenarnya kalau kita bisa melihat ini pendapat saya pribadi ya, bahwa turos gitu ya, artinya pemikiran ulama itu memang sangat luar biasa ya, itu sangat luar biasa, tetapi ada batasan di zamannya gitu ya, ada batasan di zamannya, sehingga kemudian ya sebagai sebuah pondasi, sebagai sebuah inspirasi itu menjadi sangat penting gitu ya. Tetapi kemudian kita juga hidup di era sekarang ini gitu ya, hidup di era sekarang ini di mana memang AI itu tidak bisa tidak bisa dialihkan, tidak bisa ditolak seperti itu ya, sehingga kemudian di sini salah satu dari keywordnya, kuncinya itu memang adalah guru ya, ustadz, kiai, ajengan dan lain sebagainya. Mungkin kalau tadi pondok pesantren Salafi dan banyak pondok pesantren yang memang menolak gadget gitu ya, tidak menggunakan di sekolah jika sekarang sama, itu sebenarnya sebuah alternatif saja sih kalau menurut saya itu. Sebuah alternatif dan sebuah tanda petik itu ijtihad gitu ya, ijtihad. Karena toh mereka ketika pulang, ketika mereka itu juga akan bersentuhan dengan itu. Tadi yang saya maksud dengan guru itu adalah dari sisi evaluasi. Ya, saya ingat sekali. Jadi makanya saya dalam konteks evaluasi pembelajaran misalnya, ya kalau hari ini misalnya kita memberikan tugas dalam bentuk tulisan itu akan lebih mudah gitu ya. Tapi ada celah lainnya itu tadi dalam bentuk lisan gitu ya. Lisan itu satu. Yang kedua juga teamwork itu juga perlu dibangun, dan juga tadi makanya ada sebenarnya ya project based learning dan lain sebagainya itu perlu ditekankan. Ya, kembali ke guru kalau menurut saya itu selain masalah yang lainnya ya. Tadi sebenarnya yang saya sebut pertanyaan itu sebenarnya adalah kebijakan. Nah, itu penting sekali itu kebijakan itu. Kebijakan dan juga ya kesungguhan dari seluruh komponen, terutama orang-orang yang memang memiliki kemampuan kekuatan gitu ya. Dalam hal ini adalah ya mulai dari kepala sekolah, ketua yayasan, kemudian juga ya Kemendak, pemerintahan dan lain sebagainya, untuk jangan sampai kita itu hanya menjadi user. Itu tadi jawaban saya sebenarnya, jawaban dari pertanyaan saya sebenarnya itu gitu ya. Jadi seperti apa sih sebenarnya mendorong gitu ya. Saya sendiri dari 2007 mengajar, kalau ngajar di MI itu dari tahun 2000 ya, berarti sudah 26 tahun, dan menemukan banyak sekali fakta-fakta ya begini keadaan, mulai dari gurunya, sistem pendidikannya, kurikulumnya, kenapa umat Islam itu terbelakang. Mungkin kalau dari 2007 berarti sekitar 20 tahun terakhir di perguruan tinggi, kenapa sih perguruan tinggi Islam kok tidak berkembang dalam artian itu kualitas, inovasi dan sebagainya. Salah satunya adalah ya tadi, kalau guru berarti ya dosennya, ya belum lagi kurikulumnya. Tapi kita akan bicara tentang guru dengan dosennya, di mana guru itu yang dihasilkan gitu ya. Berarti ini kelas yang sangat berbeda, karena saya menghadapi beberapa kelas yang lainnya, dan banyak sekali kampus-kampus Islam yang memang ya udah yang penting lulus gitu ya, IPK, kemudian juga kuliah mah nggak terlalu penting dan sebagainya gitu ya. Jadi tadi yang bisa kita lakukan sebagai guru atau dosen itu adalah ya melakukan bahasa kualitatif itu triangulasi. Jadi melihat efek
evaluasi. Saya pernah ngajar ya di semester yang sebelumnya itu tentang evaluasi pembelajaran berbasis tadi pendapatnya Ibnu Khaldun dan Imam Al-Ghazali. Tadi sudah disinggung sedikit tentang bagaimana penilaian itu bukan hanya dari sisi kognitifnya, tapi dari sisi tazkiyah yaumiyah. Nah, itu juga menjadi penting. Ya, sehingga kemudian ada minimal itu ada 3 dimensi ketika penilaian itu dilakukan atau evaluasi assessment itu dilakukan dalam proses pembelajaran, gitu ya. Sama juga nih ketika misalnya saya ngasih nilai untuk kelas ini nggak bisa hanya dari sisi kehadiran, makanya kan proporsional, ada kehadiran, ada keaktifan, ada nanti hasil tulisannya, ada juga hasil presentasinya. Tapi tadi saya juga menyadari ya jangan terlalu ideal juga gitu ya, apalagi kelas online katanya. Dikasih pesan sama Pak Ketua, ya semua punya aja lah. Tapi ini karena terlalu ideal, ini Ustaz Lutfi ini ya, Ustaz Lutfi, Ustaz Rangga gitu. Sehingga akhirnya saya mengatakan dengan jujur bahwa pendidikan Islam itu ya sebagian besar gitu ya, mengalami kemunduran, terutama tadi dari sisi sains itu hanya menjadi pengguna, itu adalah salah satunya itu adalah kebijakan, stimulus dari para pemilik kebijakan, dan juga kualitas SDM atau gurunya. Dan itu ya saya sangat cukup prihatin ya ketika seorang sarjana, misalnya sarjana pendidikan agama Islam, ternyata kemampuannya itu kurang ya. Jadi sebenarnya agak sedikit kritis nih, mohon maaf, nggak layak untuk menjadi seorang guru. Ya mungkin agak sedikit kritis juga, nggak layak untuk menjadi seorang dosen gitu ya, tapi dipaksakan untuk menjadi guru, ya dipaksakan untuk menjadi dosen, dan itu memang terlihat dari proses perkuliahannya, ya itu di hampir semua PTKIS banyak sekali, sehingga saya buka-bukaan ya, misalnya kualitas riset dari dosen PTKIS sangat rendah. Bukan hanya sangat rendah, mungkin hanya 0, kenapa? Karena tradisi riset, tradisi menulis itu sangat rendah saat ini ya. Nah, saat ini ya mungkin kalau PTKIN dan sebagainya mungkin yang negeri itu mungkin biasa kadang agak sedikit dipaksa, ada juga sedikit stimulus. Nah, gitu ya. Ini saya ngomong jujur terus terang gitu ya. Jadi banyak sarjana pendidikan agama Islam yang tidak layak menjadi guru, tapi ya ada yang dipaksa, ada yang memaksakan dirinya, ada juga yang karena nggak ada kerjaan lain akhirnya menjadi guru, gitu ya. Nah, dosen juga sama. Nah, kemudian ada tadi permasalahan lainnya itu adalah ya kadang tidak menyalahkan gitu. Memang ada beberapa pondok pesantren misalnya fokus ke bahasa Arab, fokus yang ke kitab, fokus yang mungkin ke misalnya tahfidz dan lain sebagainya, itu tidak ada masalah. Tapi di situ justru perlu adanya semacam clustering ya, clustering dari masing-masing kekhasan dari pondok pesantren sehingga bisa mengembangkan. Sekarang ada beberapa pondok pesantren yang berbasis IT, ya ada beberapa sekolah yang berbasis kepada digital dan sebagainya. Tapi prediksi saya kok ya udah maju duluan yang non Islamnya gitu, sehingga dari sisi IT. Nah, dari kemajuan di luar Islam dari sisi ilmu pengetahuan memunculkan juga banyak sekali karakter. Ada yang bilang ya udahlah kita kan umat Islam yang penting agamanya saja gitu ya. Saya agak prihatin ada beberapa teman-teman angkatan saya itu yang mereka itu dari UI, dari UGM, dari IPB. Tapi kemudian ada IPB, ada satu teman profesor itu yang kemudian anaknya itu karena memang inginnya agama gitu ya, akhirnya belajar agama, sekarang menjadi sarjana bahasa Arab dan juga master ya di bidang bahasa Arab, mencari istilahnya itu ya lowongan kerja untuk dosen bahasa Arab. Padahal orang tuanya itu adalah profesor di pertanian gitu ya. Artinya seolah tuh kayak kembali ke satu sisi, kembali ke sini semua, tapi di sisi lain begini. Jadi banyak sekali masalah yang dihadapi dalam pendidikan agama Islam secara umum adalah umat Islam, sehingga umat Islam untuk menjadi ya minimal bukan hanya pengguna lah ya, menjadi inovator itu kok agak sedikit pesimis ya, masih agak jauh gitu ya, walaupun kita harus ya optimis, mungkin nanti ada sisi lain. Nah, sisi lainnya berarti tadi adalah ya pengembangan dari sistem evaluasi, sistem pembelajaran, kurikulum, termasuk pendidikan yang berbasis kepada Islam. Dan itu harus terus dikembangkan. Permasalahannya, nanti permasalahan berikutnya adalah ketika seorang anak misalnya dia di pondok pesantren,
Banyak sekarang terjadi itu di pondok pesantren modern ataupun salafiyah, kemudian lulus SMA, kemudian sayangnya itu adalah mereka kemudian kuliah di perguruan tinggi umum. Mohon maaf tidak menginginkan PTU ya, tetapi disitulah justru sebenarnya itu apakah istilahnya itu modal dia di pesantren itu mampu untuk istilahnya itu membentengi dia dari pembelajaran yang ada di PTU yang kita sebut ya jujur sekuler gitu ya, walaupun ada mata kuliah PAI, tapi sebagian besarnya itu adalah sekuler, sehingga disinilah kemudian banyak sekali problematika ya umat Islam khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam yang harus kita urai satu persatu. Seperti itu. Dah 16 nih, gimana nih? Yang lain ada mau komentar silahkan. Lanjut Pak Dokter, Masya Allah. Gitu ya. Itu Satrangga ya. Jadi dari Siap. sisi guru itu saya lebih senang untuk gurunya itu harus ya lebih inovatif, lebih banyak bisa menguasai kemampuan dari berbagai sisinya. Kemudian juga tadi konteks insan kamil ya sempat kita diskusikan itu sebenarnya juga ya sebuah visi sebenarnya. Tapi faktanya juga memang ya faktanya adalah sesuatu yang visi yang mungkin agak sulit untuk dicapai ya untuk dicapai, sehingga kemudian ada visi-visi yang menarik tadi, misalnya kalau kita ngambil dari pendapatnya Ibnu Sina itu ya kalau saya lihat perlu ada sentuhan digitalnya sekarang ini tuh seperti apa sebenarnya. Jadi bagaimana mengarahkan, membimbing anak generasi alfa dan beta ini gitu ya untuk bisa hidup berdampingan dengan teknologi. Ya mungkin Jepang itu terkenal dengan Society 5.0-nya. Nah, kita Muslim itu apa nih? Gitu ya. Apa yang kita bisa kembangkan untuk menjadi sebuah visi yang lebih operasional. Nah, seperti itu. Tadi program pembiasaan dan sebagainya. Jadi banyak yang kita bisa diskusikan. Itu Satrangga nih ya. Syukuran, Pak Atau mau Dokter. ditanya Satrangga, jadi Satrangga tadi Ada. jawabannya gimana? Ini Pak Dokter, kalau yang kita simak tadi Pak Dokter ya, perihal pembanding khususnya pendidikan dasar, kebetulan ketika waktu ngambil S1 concern ke pendidikan dasar Pak Dokter. Untuk di Jepang itu di pendidikan dasar dari kelas 1 sampai kelas 3 itu pembentukan Nobel karakternya gitu. Kalau di kita akhlaknya. Tidak ada istilah menghafal ataupun calistung kalau di kita tuh. Untuk di Jepang kelas dasar itu bahkan dari PAUD, TK sampai kelas 3 SD mereka lebih banyak ke karakternya gitu. Nah, sedangkan di kita anak TK ketika tampil di pentas seni hafalannya surah Yasin hafalan, Masya Allah luar biasa gitu. Itu kan bukan jauh dari makna pendidikan sendiri gitu Pak Dokter ya. Seharusnya kalau kita melihat dari konsepnya tadi yang kita baca ataupun kita lihat bersama-sama yang telah disampaikan Ustazah Evi, itu luar biasa. Yang pendidikan dasar memang harus karakter dulu gitu, akhlak dulu. Sedangkan di kita tidak seperti itu gitu. Prakteknya di lapangan tidak seperti itu. Kelas 1, wah dituntut harus bisa calistung. Kelas 2 harus bisa. Di SDIT seperti itu Pak Dokter. Bahkan kelas 3 ada yang pakai bahasa Inggris sudah dimasukkan pelajaran bahasa Inggris. Ketika kita ikut dengan Pak Dr. Lutfi almarhum, pusat kajian hadis yang di SDIT Al-Mughni, itu luar biasa kelas 1, kelas 2, boh, pada pinter-pinter gitu. Anak-anak jenis. Pada akhirnya setelah lulus mereka kelimpungan juga dengan hilangnya ketika lulus dari sekolahnya itu kan hilang sentuhan dari gurunya. Sedangkan pembentukan karakter di awal yang harusnya benar-benar ditanamkan itu bukan akhlak yang ditanamkan, melainkan langsung ke materi-materi yang harus dihafal gitu. Itu yang mungkin sedikit kritis ya Pak Dokter ya terhadap pendidikan kita yang saat ini berjalan. Seperti itu Pak Dokter. Mungkin ada tambahan yang lain Pak Dokter seperti itu.
Oke, terima kasih. Jadi memang sengaja belum selesai. Nanti kalau udah selesai, udah kuliahnya udah selesai berarti gitu ya. Padahal kita kan nanti bisa next semester. Nanti saya bayangkan kita harus buat kegiatan, buat acara. Nanti kita undang Pak Ustadz Rangga sebagai pembicara, Insya kemudian juga Allah. Ustadz Lutfi juga, Ustadz Fakhroji juga, dan yang lainnya. Kita bisa kayak semacam FGD ya, Forum Group Discussion, untuk diskusi lebih lebih mendalam, gitu ya. Tapi karena waktunya memang tadi udah 15, ini 9 menit lagi nih. Mungkin terakhir dari saya sedikit ya. Baik, Jadi yang saya pikirkan dari sisi pendidikan agama Islam itu adalah memang banyak hal yang harus diperbaiki ya. Saya mungkin bicara dari ya bottom up lah ya. Dari bawah dulu adalah mulai dari yang paling kecilnya yaitu guru ya. Jadi seorang guru itu harus betul-betul ya digugu dan ditiru gitu ya. Artinya dia betul-betul memiliki standar profesionalisme, dan tentu saja tadi ada bukan sentuhan tapi ada memang nilai-nilai Islam yang harus dimiliki gitu ya. Itu kan harus tuh profesionalisme dalam artian tadi. Jadi guru itu bukan profesi yang karena tidak ada pekerjaan lagi, kemudian juga apa istilahnya itu profesionalisme dari sisi akademiknya kurang, dari sisi sosialnya juga kurang gitu ya. Nah, itu terus perlu perlu sangat perlu untuk ditingkatkan. Itu yang pertama tuh. Yang kedua juga lembaga ya, lembaga pendidikan itu juga memang harus di clustering secara lebih luas, dalam artian itu memang harus mampu untuk membuat sebuah kurikulum yang bisa mengarahkan sesuai dengan levelnya ya, SD, SMP, SMA gitu ya. Kalau tadi pelajaran dari Jepang ya kita bisa ambil yang baiknya, kemudian juga dari Finland juga kita bisa gunakan juga beberapa, tinggal kita itu perlunya FGD itu dikomparasikan dengan Islam baik yang klasik ataupun kontemporer gitu ya. Ya mungkin kita boleh mengkritik tadi yang pondok pesantren yang salafiyah dengan yang modern gitu ya. Ya kenapa sih pondok pesantren salafiyah di beberapa, terutama kalau di Bogor atau Bogor Barat itu kan sudah mulai kehilangan santrinya nih. Ya kalaupun nggak kehilangan, mereka pasti akan ada sekolah formalnya. Ya satu sisi mungkin bagus karena memang kebutuhan, tapi di sisi memang nilai-nilai salafiyahnya itu kurang gitu ya. Nah salafiyahnya ya kita bisa kritik ya. Yang modern juga bisa kita kritik juga gitu ya, bisa kita kritik di mana ya dari sisi mungkin visinya, misinya, dan juga mungkin gini kekurangan dari umat Islam itu ketika rumah tahfidz muncul, tahfidz semuanya gitu ya. Jadi seolah itu khas itu tahfidz nanti bahasa Arab gitu. Jadi lanjutannya adalah pemilik kebijakan. Ya, ini mungkin satu masukan untuk pemerintah yang mulai dari Kemendikdasmen, Kemendikdesaintek, Kementerian Agama, cobalah buat kebijakan untuk bagaimana agar ya apa pendidikan agama Islam itu ya tadi lembaga-lembaga pendidikannya juga bisa lebih luas lagi. Jadi ada memang stimulus-stimulus, misalnya kalau di Kementerian ada insan cendekia misalnya gitu. Jadi yang berbasis IT, yang berbasis multimedia, yang berbasis mungkin robotik dan sebagainya, itu sepertinya memang perlu gitu ya. Tetapi misalnya dalam level perguruan tinggi dari STAIN, IAIN, kemudian berubah menjadi UIN, ternyata di sana juga menghadapi banyak sekali tantangan. Ya, tantangannya apa? Ya UIN, Universitas Islam Negeri itu akhirnya yang menjadi prodi favorit itu adalah prodi-prodi saintek. Sementara epistemologi dari saintek yang Islami sendiri belum ditemukan gitu ya, belum dirumuskan secara baik, sudah prodi-prodi berbasis agama itu sudah malah ditinggalkan, kurang peminat. Nah ini jadi agak sedikit ya bermasalah juga ya, mungkin adalah kontribusinya UIN itu untuk misalnya ahli biologi, ahli fisika, ahli mungkin digital dan sebagainya yang berbasis Islam ada, tapi itu masih perlu terus ditingkatkan. Ya, pendidikan juga sama sebenarnya. Makan tadi saya stimulus untuk istilahnya itu, kenapa ada pesantren salafiyah, ada pesantren modern, ada madrasah diniyah, ada madrasah formal, ada SDIT, ada UTAP, ada mungkin nanti sekolah Islam internasional dan sebagainya. Ya itu sebenarnya upaya-upaya mereka masing-masing untuk mencari sebuah prototipe, mencari sebuah istilahnya itu apa ya, ya semacam formula untuk memajukan pendidikan agama Islam. Dan mereka juga sudah berbuat, tinggal sekarang ini pertanyaannya kembali kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita berikan ya untuk pendidikan agama Islam dan juga untuk Islam kita ini
Ya, mudah-mudahan kita bisa berkontribusi positif untuk Islam dan juga untuk pendidikan agama Islam sehingga ke depan Islam dengan pendidikan agama Islamnya ya memang menjadi satu mercusuar bagi kemaslahatan seluruh masyarakat di dunia, bukan hanya sebagai pengguna, bukan hanya sebagai pelengkap, juga bukan hanya bicara tentang akhlak saja gitu ya, tapi bicara juga tentang istilahnya itu sebuah inovasi yang memberikan maslahat rahmatan lil alamin. Allah alam bisawab. Itu dari saya, kita kembalikan ke Ustadz Lutfi nih. Mana Ustadz Lutfinya nih? 4 menit cukup lah ya. Udah rekor ini 10.30. Silakan disimpulkan. Oke, baik Pak Dokter, terima kasih banyak. Dan juga teman-teman mahasiswa semua yang masih bertahan. Alhamdulillah masih 21. Berarti rekor tadi kata Pak Dokter. Jadi kalau natijahnya mungkin tadi sudah sama Pak Dokter, saya mah hanya satu kalimat terima kasih kami ucapkan kembali di perkuliahan terakhir mata kuliah filsafat dan pemikiran pendidikan Islam atas ilmu terkait dengan filsafat yang telah Pak Dokter Misho sampaikan, walaupun saya rasa memang masih ada yang ganjal kayak pembahasan epistemologi itu kayaknya kurang benar-benar selesai gitu ya. Apalagi ditambah dengan kami yang presentasi juga ibaratnya ala kadarnya begitu, tanpa kami tahu tentang patokan-patokan pada turos atau rujukan dari presentasi kami. Apalagi ya selanjutnya mungkin pertanyaan Pak Dokter ya, nanti untuk sistem UAS-nya berarti tetap ada soal ya begitu Pak Dokter? Atau ini sudah termasuk UAS yang bertahan sampai jam 10:30? Masya Allah, harapannya seperti itu. Enggak sih, kalau UAS tidak ada soal, tidak ada pertanyaan, hanya mungkin nanti persyaratan menyerahkan untuk draft yang memang siap untuk publish, atau kalau mau bisa langsung publish juga akan lebih bagus lagi gitu ya. Nah, artinya kemarin saya harapkan kalau tadi Bu Eti ya yang mau Bu Nurbaiti yang mau ke kampus, kita kemarin tadi saya capek sekali dari Senin sampai Kamis itu ujian skripsi, sehingga hari ini saya libur memang di rumah gitu ya, ngajar dari rumah, terus besok insya Allah ke kampus. Jadi yang rumahnya di Bogor usahakan ya untuk yang UTS-nya kemarin di print kemudian nanti diperbaiki, perbaikan itulah nanti akan dijadikan sebagai UAS-nya seperti itu. Nah, ya dengan template-nya, jadi nanti di UAS itu saya hanya akan mengirimkan mirip seperti kemarin plus dengan template untuk jurnal yang dituju, seperti itu. Jadi kalau kemarin sifatnya masih agak umum. Baik, mungkin jadi nanti ada template baru dari Pak Dokter. Jadi kalaupun memang ada beberapa yang tidak sempat ke kampus atau langsung ke Pak Dokter, mungkin melengkapi dari UTS itu tersendiri gitu ya Pak Dokter ya? Iya betul, tapi memang sebaiknya diperbaiki gitu ya, diperbaiki dalam artian itu saya udah baca beberapa gitu ya, ya masih agak kurang tajam aja, masih belum ini, termasuk juga dari sisi referensi dan sumbernya gitu. Dan saya harapkan tadi bukan hanya hasil akhir publish tidak gitu ya, karena ada beberapa mahasiswa ada S1 ada S2 juga beberapa yang penting publish gitu, kadang malah ya nyuruh orang suruh tinggal bayar, nyuruh orang suruh publish gitu. Itu saya rasa tidak di situ sih, tapi proses untuk menuliskan, kemudian nanti ada perbaikan, kemudian bisa dipublikasikan atau mendapatkan letter of acceptance, itu saya rasa sudah cukup juga gitu. Jadi nggak mesti istilahnya terus publish, harus itu tidak gitu ya. Jadi ada proses, apalagi ini kan semester 1 gitu ya, seperti itu. Jadi lebih ke prosesnya. Jadi terakhir ya UAS itu bukan pertanyaan ya, bukan pertanyaan karena tadi kecuali jawabnya dengan tulisan tangan gitu ya, atau mungkin dilihatin gitu ya, itu mungkin bisa pakai jawaban, bisa pakai soal UASnya. Tapi ini kan tidak di rumah gitu ya, tidak bisa menjamin dengan ChatGPT atau cloud gitu ya. Jadi lebih baik artikel jurnal yang kemarin itu saja. Nah itu nanti diperbaiki, nanti kan ada soalnya dalam bentuk itu ya, dalam bentuk template, kemudian analisis, mungkin nanti ada beberapa persyaratan referensinya gitu ya, referensinya misalnya itu 5 tahun terakhir, kemudian wajib menggunakan buku
buku induk gitu ya. Misalnya tadi ketika bicara tentang Al-Ghazali gitu, referensinya ya wajib ada Ihya Ulumuddin gitu ya, atau mungkin pakai Ayyuhal Walad gitu ya. Jadi dia harus ada gitu. Jadi ini yang ditekankan di face to face untuk untuk perkuliahan termasuk di Zoom itu adalah itu. Jadi main references. Jadi referensi utama gitu ya. Jadi jangan sampai ngambilnya hanya dari jurnal. Kalau S1 mungkin masih oke lah ya, masih jadi bukan hanya ngambil jurnal, tapi kalau S1 pun saya salahkan ketika misalnya dia mengutip dari sisi lughawiyah, etimologi, dia ngambil dari jurnal. Dia ngambil dari tokoh, misalnya tadi tokoh Ibnu Khaldun misalnya, dia ngambil dari jurnal. Itu sangat-sangat tidak dianjurkan, apalagi level S2 ini. Seperti itu. Terima kasih, saya Lutfi Baik. Amiruddin. Ya, nanti berarti sama seperti kemarin mungkin Pak dosen ya, saya buat link Google Drive lagi biar nanti Pak Dokter bisa mengecek kalau memang ada sebagian teman-teman yang tidak berkesempatan bisa hadir. Tapi kalau syukur-syukur sih yang grup Bogor bisa menuju ke kampus untuk bertemu Pak Dokter langsung. Kalau Bekasi Ya, betul. agak gitu Pak dosen. Kalau Bekasi nanti kita bisa buat online. Kita bisa Siap. online aja nanti. Online aja ya. Baik. Mungkin Oke, itu terima saja. kasih. Baik. Baik, Silakan ditutup, teman-teman. Lutfi. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak dosen, Pak Dr. Misno, juga teman-teman semua. Semoga apa yang kita ikuti. Terima kasih semuanya. Semangat. Kita jumpa lagi next semester. Amin. Amin, 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 amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter. Ngobrolnya ntar ngantuk. Besok lagi Kum. Ya, besok lagi. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.